Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Roti Sumbu Channel. Hari ini Roti Sumbu Channel akan memberikan video tutorial pembuatan ring dari batok kelapa. Untuk mempersingkat waktu, karena emang durasi videonya sangat panjang juga ya, mohon jangan di skip videonya, simak secara detail biar ngena, karena proses ini tidak ada yang ditutupi, benar-benar real semua. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran, pengetahuan untuk kita semua bagaimana proses pembuatan ring cincin dari batok kelapa dari awal sampai akhir. Sebelum kita lanjut ke videonya, bantu Roti Sumbu Channel agar lebih berkembang dengan mengetik like, bantu juga di share, serta isi kolom komentar di bawah, serta bantu Roti Sumbu Channel dengan mengklik subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari Roti Sumbu Channel ke video berikutnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke video proses pembuatannya. Check it out. Oke, sahabat Roti Sumbu, kita mulai dari pemilihan bahan batok. Nah, ini kan masih banyak serabutnya nih. Oh, masih banyak serabutnya seperti ini. Nah, ini kita amplas. Bahan-bahan batok pun kita lanjut ke pengamplasan kulitnya, kulit batok ini. Oke, kulit di batoknya sudah terlihat agak hilang. Nah, ini di sini semua. Kita lanjut ke proses pemalan. Nah, kita mal untuk batok-batok yang akan kita potong, kita mal. Untuk malnya kita ini menggunakan ini juga dari batok juga nih. Untuk ukuran mal itu di sini kita pakai 2,6 cm. Nah, sama ya, 2,6 cm. Nah, ini tadi 2,6 cm. Ini untuk malnya, ini hasilnya ini. Setelah kita garis-garis di sini, kita lanjut ke proses pemotongan. Oke, sahabat Roti Sumbu, kita lanjut ke proses pemotongan. Hasilnya sambung lagi. Ini hasilnya seperti ini. Ini hasil dari pemotongan tadi yang sudah kita mal, kita berikan garis-garis. Oke, setelah tadi kan dipotong, nah ini kita berikan lubang sini. Untuk ukuran sesuaikan saja dengan keinginan ya. Untuk lubang jari kita sesuaikan.
saya di sini memakai ukuran 7,5. Ini ukuran 7 ya. Nah, kalau untuk ukuran 7,5 di sini, kenapa kita kasih begini? Untuk jarak. Oke, ini kita Oke, kalau ini udah kita kasih bolong semua. Nah, terus kemudian kita tempel satu persatu. Kita tempel, kasih lem. Tempel, dan hasilnya seperti ini hasilnya. Nah, untuk kelebarannya kita ikuti ukuran batu. Nah, contohnya kayak gini, kita ikutin ukuran batu. Nah, contohnya seperti ini. Oke, setelah pengeleman selesai, seperti ini bentuknya. Kita lanjut ke proses pengamplasan sementara untuk pembentukan sementara ya. Oke, lanjut. Nah, ini ukuran lubang jari ini udah sesuai ya, sesuai keinginan. Nah, kita mau pakai ukurannya berapa. Kita lanjut ke pengamplasan. Oke, nah ini hasil dari pembentukan sementara tadi. Nah, kemudian ini kita pakai ukuran 7,5. Nah, ini kan dikit lagi. Nah, ini 7 udah lewat. Nah, dalamnya ini kita kasih bubuk kelapa, serbuk kelapanya juga ya. Nah, kita kasih biar rapat. Kita kasih lem. Oke, sahabat roti sumbu, ini luar dalam dari ring ini sudah kita rapatkan pakai bubuk kelapa juga. Nah, ini kita simpan dulu, kemudian kita lanjut ke proses untuk batunya, tempat untuk batunya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita mal dulu. Ini kita mal.
Setelah dimal, kita ke proses. Oke, ini yang tadi dimal. Langsung kita bor. Maaf. Kemudian setelah ini semuanya sudah terlihat masuk, kita ke proses pengamplasan kembali. Yang kita amplas ininya, ini luar dan dalam nih kita amplas. Oke. Setelah dirasa ngepas untuk batunya, kita lanjut ke pengamplasan. Lanjut lagi ya. Setelah pengamplasan, hasilnya tadi langsung kita satukan ke sini, tapi kita ukur dulu posisinya biar seimbang. Setelah dirasa sudah seimbang, kita kasih lem. Ini juga sama, kita cari posisi yang seimbang. Setelah dirasa sudah seimbang, kita kasih lem. Setelah kita tempel buat tempat batunya, seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke proses pengamplasan, pembentukan sementara. Nah, ini hasilnya seperti ini, sudah berbentuk. Nah, setelah ini sudah berbentuk, kita lanjut, kita rapiin lagi kembali dalamnya, dan di sini kita kasih bolong.
sudah berbentuk seperti ini. Nah, yang bolong-bolong kecil ini tinggal kita rapatkan kembali pakai bubuk dari batok kelapanya. Oke, sahabat roti sumbu, setelah ini sudah selesai berbentuk seperti ini, kita finishing menggunakan amplas. Di sini kita pakai amplas ukuran 180, dilanjut amplas 400, dilanjut lagi amplas 1500. Intinya nyampe ini bening. Oke, untuk awal kita rapikan seperti ini, manual aja biar hasilnya lebih rapi. Nah, untuk pembentukannya biar seimbang. Oke, sahabat roti sumbu channel, setelah sudah finishing di amplas 1500, nah kita lanjut pakai batu hijau yang biasa buat mesin. Nah, ini adalah kulit dari serbuk ya. Kita taruh nih serbuk ini, serbuk batu hijaunya. Nah, kemudian kita poles untuk hasil yang lebih baik lagi. Terlihat lebih kinclong. Oke, sahabat roti sumbu channel, tadi videonya sudah secara detail dan gamblang kita jelaskan, prosesnya sudah kita videokan sedemikian rupa. Semoga ngena ya, semoga paham dan ngerti, dan silahkan dipraktekkan. Semoga video ini pun bermanfaat. Sekian dari Roti Sumbu Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Check it out.